Sahabat EDOCF, apa jadinya kalau tempat yang seharusnya menjadi rumah suci untuk mendidik generasi muda justru menjadi sarang bagi seorang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan bejatnya? Hari ini kita akan membongkar kisah kelam di balik topeng seorang kiai palsu yang bersembunyi di balik jubah keagamaannya. Pastikan kalian simak sampai akhir karena ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan bagi kita semua. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, terdiri sebuah pondok pesantren bernama Nur Cahaya Ilahi. Pondok ini tampak seperti pusat pendidikan agama yang ideal bagi banyak orang, dipimpin oleh seorang kiai bernama Haji Ashraf. Pesantren ini dikenal sebagai tempat yang melahirkan generasi muda yang saleh dan taat. Haji Ashraf seringkali dipuja karena penampilannya yang karismatik, ucapannya yang penuh hikmah, dan pendekatannya yang ramah terhadap masyarakat. Namun, apa yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa Haji Ashraf menyimpan rahasia kelam di balik kedok suci yang ia tunjukkan. Ia menggunakan citra religius untuk menutupi sisi gelap dirinya. Beberapa santriwati yang belajar di pondok mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika mereka melihat tingkah laku sang kiai yang semakin aneh. Namun, mereka takut untuk berbicara karena posisi Haji Ashraf sebagai pemimpin agama membuat mereka merasa tak berdaya. Desas-desus mulai menyebar di kalangan santriwati. Tidak ada yang tahu pasti kapan semua dimulai. Tetapi beberapa santriwati yang lebih tua membisikkan cerita tentang panggilan khusus ke ruang pribadi Haji Ashraf dengan dalih pembinaan akhlak. Ia sering memanggil santriwati secara bergantian. Anehnya, ketika kali seorang keluar dari ruangan itu, wajah mereka tampak lesu, bingung, bahkan ketakutan. Hal ini mulai menimbulkan pertanyaan di benak Aisyah, seorang santriwati yang sudah 2 tahun belajar di pesantren tersebut. Ia merasa ada yang tidak beres dan bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Namun, langkah Aisyah penuh risiko. Sebagai seorang gadis muda, ia tahu bahwa jika ia salah melangkah, ia tidak hanya akan kehilangan tempat belajar, tetapi juga bisa menghadapi tekanan sosial yang luar biasa. Keberanian Aisyah untuk mencari kebenaran tidak datang dengan mudah. Ia mengamati perilaku Haji Ashraf dengan lebih cermat, mencatat setiap pola dan kebiasaannya. Dalam pengamatannya, ia melihat bahwa santriwati yang sering dipanggil ke ruang pribadi Haji Ashraf memiliki satu kesamaan. Mereka cenderung pemalu dan enggan berbicara. Aisyah mencoba mendekati beberapa di antaranya untuk berbicara secara pribadi, tetapi sebagian besar menolak untuk berbagi cerita. Mereka takut tidak hanya pada Haji Ashraf, tetapi juga pada stigma yang mungkin mereka terima dari lingkungan pesantren. Namun, setelah beberapa usaha, Aisyah akhirnya menemukan seorang teman yang mau berbicara, Siti. Bersama Siti, Aisyah mulai mengumpulkan keberanian untuk menggali lebih dalam. Mereka sadar bahwa apapun yang akan mereka lakukan membutuhkan bukti nyata, karena tanpa itu tuduhan mereka hanya akan dianggap sebagai fitnah. Aisyah dan Siti mulai merencanakan langkah-langkah mereka dengan hati-hati. Mereka memutuskan untuk diam-diam merekam percakapan dan tindakan mencurigakan Haji Ashraf. Dengan menggunakan ponsel sederhana yang mereka sembunyikan di dalam tas, mereka mencoba mendekati ruangan sang kiai setiap kali ada santriwati lain yang dipanggil. Pada suatu malam, Aisyah berhasil merekam percakapan di mana Haji Ashraf berbicara dengan nada manipulatif.
mencoba meyakinkan seorang santriwati bahwa ketaatan pada guru adalah bentuk ibadah. Kata-kata itu membuat darah Aisyah mendidih, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Haji Ashraf bukan hanya menyalahgunakan posisinya, tetapi juga menggunakan dalil agama untuk membenarkan perbuatannya. Setelah merekam bukti pertama, Aisyah dan Siti merasa lebih yakin untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang bisa mereka lakukan sendiri. Dengan penuh keberanian, mereka menghubungi seorang wartawan lokal bernama Pak Arif. Pak Arif dikenal di daerah tersebut sebagai jurnalis yang sering membongkar kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan. Ketika Aisyah dan Siti menceritakan kisah mereka, Pak Arif langsung tertarik. Ia menyadari bahwa ini bukan sekedar kasus pribadi, tetapi masalah besar yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia pendidikan agama. Pak Arif segera menyusun rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan menyamar sebagai seorang donatur yang ingin membantu pesantren, ia berhasil masuk ke lingkungan pondok dan memasang kamera tersembunyi di beberapa tempat. Apa yang ia temukan melalui kamera itu lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Dari rekaman yang dihasilkan kamera tersembunyi, Pak Arif mendapatkan bukti kuat bahwa Haji Ashraf tidak hanya melakukan pelecehan, tetapi juga menggunakan ancaman untuk membungkam para korbannya. Dalam salah satu rekaman, Haji Ashraf terlihat berbicara kepada seorang santriwati dengan nada yang mengintimidasi, memaksa gadis itu untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Kalau kamu berbicara, kamu akan dikutuk oleh Allah, karena melawan guru itu dosa besar, katanya dengan suara dingin. Pak Arif semakin yakin bahwa ini bukan hanya kasus moral, tetapi juga pelanggaran hukum berat yang membutuhkan tindakan tegas. Bersama Aisyah dan Siti, Pak Arif menghubungi beberapa orang tua santri yang mereka anggap bisa dipercaya. Ketika mereka memutar bukti rekaman tersebut, para orang tua merasa sangat marah sekaligus terkejut. Banyak yang merasa malu karena selama ini mereka menganggap Haji Ashraf sebagai sosok yang harus dihormati tanpa celah. Sementara itu, di lingkungan pesantren, situasi semakin mencekam. Beberapa santriwati yang telah lama menjadi korban akhirnya mulai berani berbicara. Meskipun masih dalam lingkungan kecil, mereka menceritakan bagaimana Haji Ashraf menggunakan dalih pembinaan khusus untuk memanggil mereka secara bergantian. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku pernah dimarahi atau diancam akan dikeluarkan dari pesantren jika menolak perintahnya. Cerita ini membuat Aisyah dan Siti semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Namun, tantangan terbesar adalah membawa kasus ini ke ranah hukum tanpa membahayakan para korban. Pak Arif yang sudah terbiasa menangani kasus seperti ini menyusun strategi. Ia mendokumentasikan kesaksian pada para korban. Pak Arif secara tertulis dan mengutuskan untuk membawa bukti-bukti tersebut langsung ke pihak kepolisian setempat yang ia tahu memiliki rekam jejak yang sangat bagus sekali dalam urusan menangani kasus kejahatan. Pada pagi yang cerah, tim kepolisian bersama Pak Arif dan beberapa orang tua santri mendatangi pondok pesantren Nur Cahaya Ilai. Haji Ashraf yang sedang memberikan ceramah pagi tidak menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir ia bisa bebas.
Ketika polisi datang dengan surat penangkapan, wajahnya berubah pucat. Namun, ia tetap mencoba mempertahankan citra suci. Ini semua fitnah. Mereka hanya iri dengan keberhasilan pondok saya, katanya lantang di hadapan para santri dan warga sekitar yang mulai berkumpul. Polisi tidak terpengaruh oleh pembelaannya. Dengan bukti yang telah dikumpulkan, mereka langsung memborgol Pak Haji Ashraf di tempat. Para santri yang menyaksikan peristiwa itu tanpa kebingungan. Beberapa menangis, tidak percaya bahwa sosok yang mereka anggap sebagai panutan ternyata menyimpan sisi gelap yang begitu kejam. Namun, ada juga yang tampak lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Penangkapan Haji Ashraf segera menjadi berita besar. Media lokal hingga nasional ramai-ramai melaporkan skandal yang mengguncang dunia pesantren ini. Di satu sisi, banyak pihak yang mengecam tindakan Haji Ashraf, terutama dari kalangan aktivis perlindungan anak dan ulama yang benar-benar peduli pada pendidikan agama. Namun, tidak sedikit juga yang meragukan keaslian tuduhan tersebut, menganggap bahwa ini adalah upaya menjatuhkan nama baik pondok pesantren. Desa tempat pesantren itu berada pun terpecah menjadi dua kubu. Sebagian warga tetap mendukung Haji Ashraf, menganggapnya sebagai korban konspirasi. Sementara sebagian lainnya mulai membuka mata terhadap realitas yang selama ini terselubung. Para santriwati korban pelecehan akhirnya mulai memberanikan diri untuk memberikan kesaksian secara terbuka. Dengan dukungan tim hukum dari Pak Arif, mereka berbicara tentang pengalaman pahit yang selama ini mereka pendam. Persidangan Haji Ashraf menjadi pusat perhatian. Dalam sidang, ia tetap mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua tuduhan itu adalah hasil manipulasi dari pihak yang ingin menghancurkan pesantrennya. Namun, jaksa penuntut umum menghadirkan bukti-bukti kuat, termasuk rekaman suara, video, dan kesaksian langsung dari para korban. Semua itu membuat pembelaan Haji Ashraf tidak lagi relevan. Ketika akhirnya ia tidak dapat lagi menyangkal kebenaran, ia menangis di dalam hakim. Ia menangis di hadapan hakim, mengaku bahwa ia khilaf dan terjebak oleh nafsunya sendiri. Namun, pengakuan ini tidak membuatnya lolos dari hukuman berat. Hakim menjatuhkan vonis penjara panjang atas tindakannya yang mencederai kepercayaan publik, khususnya para santriwati dan keluarganya. Para korban akhirnya bisa bernapas lega, meski luka yang mereka rasakan tidak akan hilang begitu saja. Pondok pesantren pun sementara tutup untuk pengelolaan ulang, memastikan tempat itu bisa kembali menjadi rumah yang aman bagi para santri di masa depan. Pasca vonis Haji Ashraf, masyarakat desa mulai merenungi apa yang telah terjadi. Para wali santri yang sebelumnya percaya buta kepada sosok kiai kini menjadi lebih kritis terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin agama. Banyak orang merasa malu dan bersalah karena membiarkan kejadian ini berlangsung begitu lama tanpa pernah mencurigai perilaku Haji Ashraf. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi oleh perbincangan panas di warung kopi, pengajian, dan bahkan di masjid. Beberapa warga yang mendukung Haji Ashraf mencoba mencari alasan untuk membelanya, mengatakan bahwa ini mungkin ujian dari Allah. Namun, bukti-bukti yang telah disiarkan di media membuat pembelaan itu semakin sulit diterima. Para santri yang masih tinggal di pesantren dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara pesantren itu ditutup sementara waktu oleh pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Para santriwati korban pelecehan akhirnya mendapatkan pendampingan psikologis dari lembaga perlindungan anak yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Banyak di antara mereka yang mengalami trauma mendalam akibat perbuatan Haji Ashraf, tetapi mereka juga merasa lega karena akhirnya bisa berbicara tanpa rasa takut. Beberapa dari mereka bahkan mulai aktif menyuarakan
pentingnya melaporkan pelecehan terlepas dari siapapun pelakunya. Di sisi lain, keluarga korban pun harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan mereka, terutama karena banyak yang menganggap ini sebagai aib yang mencoreng nama baik mereka. Namun, dengan dukungan dari komunitas yang peduli, mereka perlahan mulai bangkit. Kasus ini juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pendidikan agama agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Pesantren Nur Cahaya Ilahi yang telah menjadi tempat kejadian akhirnya dibuka kembali setelah beberapa bulan ditutup. Namun kali ini di bawah pengelolaan yang sepenuhnya baru, pemerintah setempat bekerjasama dengan tokoh agama yang memiliki rekam jejak baik untuk memastikan bahwa pesantren ini kembali menjadi tempat yang aman dan layak untuk belajar. Para santri yang sebelumnya terpaksa pulang mulai kembali, meski jumlahnya jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Kejadian ini menjadi peringatan besar bagi pengelola pesantren lain di seluruh negeri untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin, serta untuk lebih transparan dalam menjalankan aktivitas di dalam pondok. Meskipun reputasi pesantren telah ternoda, masyarakat sekitar berusaha mendukung upaya perbaikan demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Kisah Aisyah dan Siti tidak berhenti sampai di situ. Keberanian mereka melawan ketidakadilan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum muda. Mereka diundang oleh beberapa organisasi untuk berbicara tentang pengalaman mereka, memberikan edukasi tentang cara melindungi diri dari pelecehan, dan pentingnya melaporkan pelaku meskipun itu adalah sosok yang dianggap tidak tersentuh. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan komunitas, Aisyah melanjutkan pendidikannya di tempat lain, berharap suatu hari ia bisa menjadi seseorang yang mampu melindungi hak-hak perempuan dan anak. Siti, sahabatnya, memilih jalan yang sama, berkomitmen untuk mendalami ilmu hukum agar dapat membantu korban-korban pelecehan seperti mereka di masa depan. Kisah kini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga pendidikan agama. Kepercayaan adalah hal yang berharga, tetapi harus selalu diimbangi dengan pengawasan yang baik. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan seseorang yang terlihat sangat religius sekalipun. Kasus ini mengajarkan bahwa melawan ketidakadilan membutuhkan keberanian besar, terutama ketika pelakunya adalah orang yang memiliki kuasa. Namun, dengan keberanian dan kerja yang sama yang baik, kebenaran akhirnya bisa ditegakkan. Pesantren Nur Cahaya Ilahi kini kembali beroperasi dengan wajah baru, sementara Haji Ashraf menjalani hukumannya di balik jeruji besi. Aisyah, Siti, dan semua korban lainnya kini mencoba bangkit dari luka mereka, membawa harapan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih aman bagi generasi muda untuk tumbuh dan belajar tanpa rasa takut.